Untuk apa berhias itu nampak orang saja? Lagi-lagi suami orang tengok nanti problem juga nanti. Orang untuk minta maaf ke tak minta maaf ke khalabu biar terpulang kepada dia. Yang penting kita ucapan tahniah juga dianjurkan. Hari raya dianjurkan mengucapkan tahniah. Ucapan tahniah ini bersifat doa. Ya, bukan tahniah ya, tahniah bukan macam tu. Memakai pakaian yang baru itu adalah sebagai satu ungkapan syukur kepada Allah karena diberi nikmat. Lebih-lebih lagi kalau nikmat itu bersempena dengan hari-hari kebesaran. Walihada satu hari baginda Rasulullah bersama dengan Sayyidina Umar, nampak ada orang jual sutra. Maka kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini kain cantik. Kalau engkau pakai untuk hari raya atau ketika jumpa dengan orang-orang luar yang datang daripada negara-negara luar, pakai pakaian ini untuk nampak rapi, smart dan nampak berkarisma. Maka kata baginda Rasulullah, kain ini adalah pakaian orang-orang yang tak bernasib baik nanti di akhirat. Merujuk kepada kain sutra itu tidak boleh bagi laki-laki, tapi Nabi tidak protes motifnya untuk dipakai untuk berhias pada hari raya dan juga berhias ketika berjumpa dengan orang-orang yang datang daripada luar. Silahkan berpakaian yang smart, silahkan berpakaian yang yang gagah. Tujuannya adalah untuk membesarkan Islam itu sendiri dan sebagai penghargaan hari-hari kebesaran yang ada dalam Islam. Dan dalam hal ini Nabi tidak condemn untuk berhiasnya, tapi condemn pasal bahan kainnya itu yang terbuat daripada sutra, karena kain sutra bagi laki-laki tidak diperbolehkan. Walau bagaimanapun juga dalam berhias ini untuk laki-laki ya, tapi bagi perempuan hendaklah berpadan ketika berhias. Ketika hendak keluar daripada rumah, hendak pergi surau, hendak pergi masjid, itu bukan pergi kenduri. Jadi pakaiannya itu yang sopan. Kalaupun pakai makeup pun yang sederhana. Dan usahakan menjaga kehormatan. Tidak dilarang, dan hatta bagi perempuan untuk berhias pun. Yang dilarang kalau berlebih-lebihan, yang dilarang kalau menjadi fitnah. Silakan berhias secantik mungkin di hadapan muhrimnya, di hadapan suaminya. Itu yang lebih mustahak sekali. Untuk apa berhias itu nampak orang saja? Lagi-lagi suami orang tengok nanti problem juga nanti. Bukan jadi hari raya nanti. Tak elok seperti itu. Jadi hendaklah kita berhias mengikut keseimbangan yang ada dalam syariat, supaya kita berhari raya, hari raya gembira itu beribadah, bukan gembira yang justru mengundang dosa. Jadikan hari raya Idul Fitri ini bermakna bagi kita dalam silaturahim sama kita. Khalas kosong-kosong kata orang. Kosong-kosong ini jangan simpan apa dalam hati. Mau orang tu kalau orang punya sifat generous kan, kalau sudah orang tahu nih dah tak mampu nih, dah nak bayar hutang, khalas maafkan saja sudah, minta nanti daripada Allah Subhanahu wa taala ganti sifir-sifir kosong-kosong sudah. Nak dituntut macam mana bayar hutang kalau dia tak boleh bayar hutang? Sumih alaik. Anda beri maaf kepada orang, Anda akan mendapat maaf yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gal ma zadallahu li'abdin afwan illa izza, atau kama qala, tidaklah orang itu bertambah dengan memaafkan kepada orang lain melainkan akan bertambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham tom? Sudah kosong hati ini, jangan dengki orang, jangan benci orang, jangan simpan marah pada orang. Orang untuk minta maaf ke tak minta maaf ke khalabu biar terpulang kepada dia. Yang penting kita maafkan, karena kita memberi maaf bukan ketika diminta, tapi karena kita memberi maaf adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita tak nak berpanjang-panjang malam ini. Hari ini mungkin ketupat sedang belum dipotong di rumah kau, walau rendang itu belum siap lagi nak nak diaduk, ataupun bukan rendang, lemang pun juga mungkin belum siap lagi. Jadi kita akhiri majelis ini. Alhamdulillah, selama perjalanan nanti ke rumah jangan lupa takbir, sampai di rumah pun takbir juga sampai esok. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok. Salat hari raya Idul Fitri akan dilakukan pada pukul 8.30 insyaAllah. Bagi pihak Taufik sekali lagi mengucapkan
selamat hari raya minal aidin wal faizin, kullu amtum khair. Naam, satu hal lagi, ucapan tahniah juga dianjurkan. Hari raya dianjurkan mengucapkan tahniah. Ucapan tahniah ini bersifat doa, ya, bukan tahniah bukan macam tu. Tapi bersifat doa. Semoga Allah terima amal ibadah kita, semoga dipertemukan Ramadan yang akan datang. Seperti itulah bersifat doa supaya ucapan tahniah kita tidak terlepas daripada harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita, dan malam hari mudah-mudahan termasuk menghidupkan malam hari raya untuk Allah hidupkan kita punya hati insyaallah, dan mudah-mudahan hari ini, hari esok, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk melakukan semua adab-adab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat hari raya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin Allahumma amin.